Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Juwariah yang merawat para pejuang Indonesia saat perang melawan Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Usianya yang kini menginjak 88 tahun tak membuatnya lupa kejadian pada masa itu. Semua memori perjuangan sepak terjangnya masih tertanam jelas di ingatan Juwariah Suhardi. Yogyakarta, 19 Desember 1948, saat agresi militer dua Belanda menjadi awal mula perjalanan wanita yang kini akrab dipanggil Eyang Juwariah. Kala itu Belanda mulai melancarkan serangannya menyerbu hingga ke jantung kota. Pada pukul 5 pagi, suara belasan pesawat tempur dan ledakan keras terdengar dari lapangan udara Makuwo. Keadaan kota Jogja kacau. Ribuan penduduk harus mengungsi ke arah selatan. Namun, Juwariah yang kala itu masih remaja, hatinya tersentuh untuk membantu prajurit perang. Ia tak mengungsi. Juwariah remaja memilih menjadi tim Palang Merah Indonesia, merawat satu demi satu para prajurit Indonesia yang terluka. Usia yang kala itu masih sangat muda, yaitu 15 tahun, membuat Ibu Juwariah sempat berberat hati. Sang ibunda tentu saja takut kehilangan buah hatinya. Serangan Belanda dengan tembakan menjadi kekhawatirannya. Namun, tekad kuat Juwariah perlahan membuat sang ibunda luluh, mengizinkan putrinya terjun ke medan perang. Bersama dengan 5 temannya, Juwariah bergabung dalam Kesatuan Tentara Nasional Indonesia di bawah pimpinan Komarudin sebagai anggota tim Palang Merah Indonesia. Wanita kelahiran 1933 berjaga mengikuti prajurit perang gerilya, sigap memberi pertolongan pertama pada tentara yang terkena tembakan. Dengan sabar ia merawat setiap prajurit yang terluka, membersihkan luka, memberi perban, kemudian mengobatinya. Untuk mengeluarkan peluru, ia harus membawa ke rumah sakit Ganjuran. Meski masih butuh perawatan, terkadang pihak rumah sakit tak mau menampung pasien. Banyaknya orang yang terluka membuat rumah sakit melakukan hal tersebut. Juwariah meminta penduduk yang merawatnya sekitar 1 hingga 2 hari. Kemudian ia kembali intens merawat para prajurit. Selain terlibat di garis depan, Juwariah juga menjadi kurir obat-obatan. Obat itu ia peroleh dari bantuan yang diberikan beberapa dokter jawatan kesehatan tentara. Kemudian obat itu dibawa ke beberapa lokasi prajurit dirawat. Salah satunya adalah warung puas sate kambing di Kampung Gamelan, Yogyakarta. Meski namanya warung kambing, namun sebenarnya tempat itu adalah tempat pertolongan para gerilyawan. Jangan dianggap menjadi kurir adalah pekerjaan yang mudah. Kurir harus cerdik dan gesit. Bisa-bisa tertangkap tentara Belanda. Perjalanan yang ditempuh pun tak semulus jalan saat ini. Jalanan masih terjal pada saat itu. Belum lagi jika harus menyeberangi sungai. Ada kisah heroik saat ia menjadi kurir. Juwariah bersama sahabatnya, Jinah, kala itu diminta mengantarkan surat rahasia dan senjata pistol. Sirine malam berbunyi setiap pukul 6 sore. Menjadi penanda tak seorang pun boleh keluar rumah. Namun,
Juwariah yang sedang bertugas tetap harus menjalankan kewajibannya. Saat itu mereka sampai di alun-alun selatan Yogyakarta. Tiba-tiba, pasukan Belanda dan Kenil datang menghampiri dan bertanya akan kemana. Lalu senjata dengan sigap disembunyikannya. Meskipun sangat takut, Juwariah berusaha tenang dan mengatakan akan pulang ke rumah setelah diminta orang tua belanja. Mengaku rumahnya hanya dekat di Suryo Diningratan. Tanpa basa-basi, Juwariah dan Gina diminta naik ke atas jeep, menyusuri gelapnya jalan dan tak tahu akan dibawa kemana. Bisa jadi dibawa ke markas pasukan Belanda di benteng Vredenburg, di mana banyak pejuang yang gugur di sana. Beliau amat sangat ketakutan dan merasa itulah akhir hidupnya. Sambil berpegangan tangan dengan sahabatnya, Juwariah berbisik pelan, "Hidup kita berakhir, kita pasti mati." Namun, perkiraan Juwariah salah. Tentara Belanda justru membawa ke area Suryo Diningratan. Saat turun dari jeep, mereka tak menyangka masih selamat. Rasanya seperti berada di antara hidup dan mati. Surat, senjata, dan obat-obatan pun berhasil sampai di tempat tujuan. Juwariah juga menjadi ujung tombak Palang Merah Indonesia saat serangan umum 1 Maret 1949. Ia adalah orang pertama yang merawat para pejuang yang terluka saat pertempuran pada masa itu. Ia juga dekat dengan tokoh-tokoh pejuang di Jogja seperti Letnan Marsudi, Gusti Prabuningrat, dan Dr. Sutarto bekerja sama untuk memperjuangkan Republik Indonesia. Setelah perang usai, Juwariah kembali ke rumahnya dan menjalani aktivitas dengan membantu orang tuanya. Pada akhir tahun 1951, Juwariah bertemu dengan anggota polisi Brimob bernama Suhardi. Kemudian pada tahun berikutnya, mereka berdua menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Juwariah lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1933 di Kampung Nagan, Kota Yogyakarta. Ingatannya yang kuat tentang sejarah membuat Juwariah seringkali menjadi pembicara. Eyang Juwariah juga tak sungkan membagikan ceritanya pada orang yang ingin mendengarkan langsung kisahnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah Juwariah yang merawat para pejuang Indonesia saat perang melawan Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.